Sore maupun teman-teman rahimahullah umar. Allah yubarik hadal majlis wa yarhamna يفتح علينا وعلى أولادنا وعلى تلاميذنا وتلميذاتنا فتوى علينا في الدين. نرجو يرزقنا وإياكم الاقتداء والاتباع بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأسرف نصره قولا وفعلا وباطنا نية وعملا. ونرجو يرزقنا وإياكم حسن النظر وحسن النية وحسن العمل حسن الخاتمة بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dastur ya Rasulullah, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini Allah izinkan kembali kita berada di majlis ilmu, majlis di mana berkumpul para malaikat-malaikat Allah, majlis yang akan menyanjung nama kita semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Disebut nama kita sebagai ahlu dzikir, orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah anugerah yang sangat agung, yang sangat besar, yang harus kita semuanya bersyukur bahwa Allah masih mengizinkan kita menyebut asma-Nya, masih diizinkan kita untuk masuk di rumahnya, bersujud, ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan hati kita semuanya menjadi hamba-hamba yang terus berjuang mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini insyaallah kita akan mulai membaca satu kitab kecil yang ditulis oleh Al-Habib Umar bin Hafidh bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang di dalamnya menuntun kita semuanya untuk menjadi hamba-hamba yang berakhlakul karimah. Karena siapapun kita, jika tidak mendahulukan akhlak, maka tidak akan bermanfaat semua kehidupan kita. Ilmu kita enggak kepake, ya, jabatan, gelar, kekayaan, ganteng, semuanya juga tidak akan bermanfaat. Hayatul fatah, kehidupannya seorang pemuda itu dengan ilmu yang disertai dengan akhlakul karimah. Sendirian, alkul semua dapat. Yang sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa adama nafa' bi ulumihi wa ulumikum fid darain amin radhiyallahu anhu wa ankum. Qala Allah Ta'ala wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura.
Berfirman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 19, "Wa man aradal akhirata," dan barang siapa, man buat umum ya. Kalau belajar bahasa Arab kalau nggak salah isi mausul mustarok ya Ustaz Ibrahim ya, li'agil atau ghairi agil. Barang siapa, siapa aja, laki, perempuan, tua, muda, aradal akhirah, menghendaki ria, pamer, maka tidak akan mendapatkan apa-apa. Orang yang berbuat sesuatu bukan karena Allah, maka dia harus siap dan wajib dikecewakan, akan kecewa. Semua perbuatan yang dilakukan bukan karena Allah, kita harus siap untuk kecewa. Kalian nyapu tujuannya biar dilihat sama Ustadz Kamal. Enggak taunya Ustadz Kamal nggak ngeliat, aduh kecewa. Ya, kalian memberi sesuatu hadiah dengan niat agar dia berterima kasih, kemudian dia tidak berterima kasih, maka kalian harus siap kecewa. Kalian nolong orang, membantu orang, dengan harapan suatu hari nanti kalian minta tolong akan ditolong, akan dibantu. Ternyata kalian saat membutuhkan pertolongan tidak dibantu, tidak ditolong, pasti kecewa. Tapi jika niatnya itu karena Allah, sudah pasti Allah akan balas di dunia dan di akhirat. Untuk dirinya, orang tuanya, dan anak keturunannya. Makanya Allah bilang masykuro. Balasan Allah itu tidak hanya saat itu saja, tidak hanya untuk dirinya saja, tapi balasan Allah itu di dunia dibalas, di akhirat apalagi. Dan Allah kalau sudah membalas kebaikan seseorang, dia akan membalas untuk dirinya, orang yang berbuat, dan untuk kedua orang tuanya, dan juga kepada anak-anaknya nanti. Allah. Makanya rugi jika berbuat sesuatu itu karena selain Allah. Biar dapat duit, wah diundang nih, wah yang undang menteri nih, wah paling enggak 300 per anak. Wah, berangkat semangat tuh, mandi, malam enggak bisa tidur. Begitu berangkat sampai sana nerima amplop, pulang hilang duitnya. Allah, udah hilang duitnya, enggak dapat pahala. Baca Yasin sampai berbusa. Ya, kebetulan yang memimpin doanya Ustadz Ali, semua dibaca, doa semua dibaca. Kenapa? Menteri yang undang. Yang undang siapa? Menteri. Yasin aja sampai 40 kali dibacanya. Menteri yang minta tolong. Paham? Begitu dapat amplop, amplopnya hilang. Begitu dapat amplop, ya 20.000. Kecewa nggak? Kecewa nggak? Karena mengharapnya apa? Amplop. Mengharapnya bukan kepada Allah. Maka kalau berharapnya kepada Allah, Allah tidak akan memberikan dari sisi itu saja, tapi Allah akan berikan kepada sisi yang lainnya. Untung berbuatlah sesuatu segala-galanya karena Allah semua. Apapun, tidur kalau tidak diniatkan karena Allah, nggak dapat apa-apa. Ya, tapi kalau tidurnya diniatkan karena Allah, lalu tidurnya mengamalkan sunnahnya Rasulullah,
maka dia akan mendapatkan pahalanya ibadah selama dia tidur. Dulu ada cerita di zaman Bani Israel. Di zaman Bani Israel ada seorang abid ahli ibadah. Ada seorang ahli ibadah. Suatu hari dia keluar dari ma'badnya, dari tempat ibadahnya. Saat itu keadaan kaum Bani Israel sedang terserang kelaparan. Banyak orang kelaparan. Saat seorang abid itu melewati sebuah bukit pasir, ada bukit. Kemudian dia bergumam, ya Allah, seandainya bukit pasir ini berubah menjadi tepung, sungguh aku akan bagikan itu tepung kepada semua penduduk kaum Bani Israel yang kelaparan saat ini. Seketika itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat untuk menyampaikan kepada salah satu nabi di zaman Bani Israel, "Qul li fulan," wahai Nabi Allah, sampaikan kepada fulan bahwa dia telah mendapatkan pahala sedekah sebanyak gunung pasir yang dia niatkan tadi. Karena apa? Karena Bani Israel yang kelaparan. Paham tidak ceritanya? Niat saja berbuat baik, itu sudah dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru niat. Kalau abah Anda datang, Anda mau ngasih hadiah buat Ustadz siapa? Noval misalnya. Ya, ente Ishak misalnya, ya, yang sering ditengokkan ente nih. Baru niat aja, padahal belum tentu dikasih. Belum tentu begitu bapaknya datang dia ingat, ya enggak? Kadang-kadang bapaknya datang dia lupa. Gitu. Baru niat saja, jika itu karena Allah, sudah dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akhlak yang utama yang diajarkan oleh Habib Umar dalam kitab ini adalah selalu niatkan dalam aktivitas kita, dalam perbuatan kita apapun bentuknya karena Allah. Karena Allah semuanya. Anda melihat kamar mandi kotor, bersihkan karena Allah. Ente lihat halaman di depan kamar ada sampah, ambil pungut karena Allah. Karena tidak tahu, mungkin dengan kebaikan yang sekedar ngambil sampah aja, di situ diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibalas oleh Allah. Ya, dengan apa? Mungkin dengan futuh, diberikan keberkahan, ya, dilipat gandakan pahalanya, terserah. Dapatan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala bisa jadi. Bas, ya, semua santri tidak ada yang namanya mempunyai jiwa dendam, mempunyai jiwa sombong, songong, kasar, hilangkan itu semuanya. Ya, Buya alhamdulillah, bukan karena anak, bukan karena asatid, lakukan semuanya karena Allah. Ya. Wa man aradal akhirah wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika apa? Fa ulaika sa'yuhum
Kana faulaika kana sa'yuhum masykur. Ya, pegang, ingat-ingat, ya, dihafalkan bahwa semua perbuatan yang kita lakukan jika akhirat adalah tujuannya, maka Allah akan membalas. Wa hadza wa akhlak. Ada intisari daripada akhlak. Intisari daripada akhlak yang ada pada jiwa diri pribadi Rasulullah, hadza huwa. Intisarinya hadza huwa. Melakukan semuanya untuk akhirat karena Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwa yang kita pelajari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang dilakukan seberat apapun lillah. Lelah bagaimanapun, ya dikasari, semuanya lillah. Karena Allah. Hadza huwa intisari daripada akhlak adalah melakukan semua perbuatan karena Allah. Jika sudah semuanya karena Allah, yang akan muncul dari lisan kita, pola pikir kita, perangai kita, keseharian kita adalah akhlakul karimah, pasti yang baik-baik. Nggak ada sejarahnya orang maling karena Allah. Ya, bismillah, saya ngambil duitnya fulan karena Allah. Nggak ada. Ya, mencuri karena Allah nggak ada sejarahnya. Nah, kalau sudah karena Allah, pasti yang akan muncul perbuatannya adalah yang baik-baik. Ente dicaci oleh orang, dimarahin oleh orang, diejek oleh orang, saat ente tahu karena Allah semuanya kamu lakukan, yang akan keluar apa? Jazakumullah khair. Maafin kalau Anda sudah nyakitin ente. Nggak akan ngebales, nggak akan dendam, nggak akan benci. Ya. Mana buktinya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad buktinya. Paham tidak? Nobita, itu sini Nobita, mukanya sini ya. Iya. Siapa namanya teh? Nobita. Oh. Berarti kan jangan lamun, ngelamun kayak Nobita itu. Betul? Segala sesuatu adzin awal berikhtisar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد ربي اغفر لنا ولوالدينا صلى الله عليه وسلم. Besok tadi apa tadi? Apa tadi? Jelasin sampai mana? Nah, Al-muhim intisari daripada akhlakul karimah, pokok poin penting daripada akhlakul karimah ada pada aradul akhirah. Menjadikan semua kehidupan kita, aktivitas kita pada Allah. Dalam kondisi apapun, dalam sedih kita, dalam emosi kita, dalam sumpeknya kita gitu. Semuanya karena Allah. Ya, sumpeknya orang yang mencari ilmu, ya, itu akan menjadikan pahala bagi Allah. Sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada akhlak. Nah, dari sinilah Habib Umar mengeluarkan juga kata-kata mutiaranya
dalam sebuah syair, la tahsabannal ilma, jangan sekali-kali engkau mengira bahwa ilmu itu yanfa' wahdah, akan bermanfaat dengan sendirinya. Jangan kalian berpikir, mengira bahwa dengan belajar lalu ilmumu akan manfaat, dengan menghafal lalu ilmumu akan manfaat, menjadi orang besar, menjadi panutan. Jangan sekali-kali engkau mengira hal demikian. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Malam selama yutawajju rabbuhu bi khalaqin, selama Tuhanmu tidak memahkotai dirimu bi khalaqin, dengan akhlak. Selama dirimu itu, selama Tuhanmu tidak memberikan taufik hidayah untuk berakhlakul karimah, maka ilmumu tidak akan pernah bermanfaat sama sekali. Kemudian wa idza ruzikta bi khaliqatan mahmudatan, jika engkau diberikan anugerah akhlak yang mulia, yang terpuji, fagodistofaka mugazimul arzaqi, sungguh engkau telah dipilih oleh muqassimul arzaq, zat yang membagikan rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Artinya syair ini yang pertama memberikan makna bahwa sehebat apapun ilmumu, sepinter apapun kalian, ya sebanyak apapun hafalannya, selama kalian tidak berakhlak, maka ilmumu tidak akan bermanfaat sama sekali. Baik. Yang kedua, memberikan makna dari syair ini apa? Bahwa akhlak yang ada pada seseorang itu hakikatnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang dipilih untuk mendapatkan akhlak terpuji. Tidak semua orang mempunyai ilmu berakhlak. Tidak semuanya. Maka akhlak ini perlu diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu diusahakan, perlu diperjuangkan. Tidak bisa begitu-begitu saja lalu kalian mempunyai akhlak yang karimah. Enggak. Harus mujahadah. Bagaimana saatnya kalian harus berakhlak yang baik di depan guru kalian, berakhlak yang baik di depan orang tua kalian. Bagaimana saatnya kalian harus berakhlak yang baik di depan Allah. Saat datang waktu sholat, engkau dalam keadaan capek, engkau dalam keadaan ngantuk, namun engkau harus berakhlak di depan Allah, tetap tidak menampakkan kemalasanmu saat beribadah. Hadahu akhlak. Hadahu akhlak. Itu enggak. Jadi akhlak ini adalah yang utama sebelum ilmu. Ya, akhlak yang utama sebelum ilmu. Intisari daripada akhlak tadi apa? Apa tadi? Aradal akhirah. Allah yang menjadi tujuan dalam setiap kehidupan kita, setiap tingkah laku kita, setiap tutur kata kita. Ya. Kemudian yang ketiga, bahwa akhlak itu tidak akan pernah datang begitu saja, kecuali dia pemberian dari Allah, anugerah. Ya, anugerah dari Allah yang perlu kita minta, yang kita perlu pelajari, yang kita perlu amalkan. Entum? Nah, kalian sudah banyak sekali mendapatkan ilmu-ilmu tentang akhlak dari guru-guru kalian. Kapan waktunya kalian mengamalkan? Sekarang. Bukan nunggu pulang, sekarang. Nah, jika kalian mengamalkan yang kalian sudah ketahui, maka Allah akan anugerahkan kalian akhlakul karimah terpatri dalam hati kalian. Kenapa? Terbiasa dari sekarang. Dari kecil ngomongnya itu udah ngenakin. Dari kecil ngomongnya sudah lembut. Dari mondok ngomongnya sudah pakai adab. Maka terus nanti akan terpatri itu omongan sampai kalian keluar dari pondok. Yang keluar adalah selalu, Masya Allah, maafin ana ya, mudah-mudahan ente sehat.
Nggak ada tuh bahasa-bahasa yang kotor, nggak ada tuh bahasa mencaci, nggak ada tuh sama temen mengata-ngatain, ya bahlul, kasar, nggak ada. Jangan pernah. Ya, satu, kalau ente ngatain orang, itu orang yang ente kata-katain adalah makhluknya Allah. Yang menciptakan adalah Allah. Ente celak dia, maka ente mencela Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, itu makhluk yang bikin bapak ibunya, punya orang tua. Ya, ente nyakitin dia, ente nyakitin kedua orang tuanya. Maka hati-hati yang anak-anak sekarang. Ya, yang ada nih laporannya, ada beberapa anak yang masih suka bully, ya, yang masih suka ngomongnya kasar, ada sudah laporannya. Yang masih suka ngata-ngatain, ya, yang masih suka kasar, ada gitu. Nah, ini yang harus kita benahi. Yang harus kita benahi. Ingat, ji'tu ila hadal mahad. Ta'alum apa? Kul, semuanya. Ta'alumul adab, ta'alumul akhlak, ta'alamul sabr, ta'alamul apa? Karim, ta'alam lembut, tutur katanya layin, ta'alam semuanya. Jitu ila hadal mahad lit ta'allum, untuk belajar. Bukan lit ta'allamunahu, lit ta'allam, enggak ada. Lit ta'allum, untuk belajar. Belajar apa? Belajar sabar, belajar ikhlas, belajar sholat 5 waktu, belajar tahajud, ya, belajar mutola'ah, belajar ngapal, belajar khidmah, belajar nggak ngomongin orang, belajar menerima, hadal kul, semua harus dipelajari oleh kita semuanya saat kita berada di pondok. Bukan cuma masuk kelas, jamnya nahu belajar nahu, jamnya hadis belajar hadis, keluar dari kelas bahaim lagi. Tahu bahaim? Binatang lagi, ya, yang kuat berkuasa, yang kuat nyuruh yang kecil, yang kuat yang gede kasar sama yang kecil gitu. Atau yang pinter menindas yang kecil, ngata-ngatain, sombong. Ada bahaim. Bukan itu yang kita pelajari. Nah, perhatikan nih, perhatikan. Buya nggak setiap hari ngajar, ya, nggak setiap hari ngajar. Tapi mudah-mudahan ini pelajaran manfaat, ya, mudah-mudahan manfaat. Karena dari awal disampaikan di Manbaul Khairat, bukan ilmu yang diutamakan, akhlak yang utama. Akhlak yang utama. Belajar akhlak. Baik, apa tadi bilang? Apa tadi bilang sebelumnya? Jadi jangan sampai belajar hanya cuman apa? Nahu, shorof, fikih, tapi semuanya dipelajari. Ya, belajar ngomong sama orang yang enak gimana, belajar dengerin orang cerita gimana, belajar berbuat baik gimana, ada semua dipelajari. Fahim tuh? Buya nggak mau pengen dengar ada kalian berantem, ada yang ngadu diledekin, ada yang ngadu digodain, ada yang ngadu lah, semuanya kullukum, semuanya ikhwan, saudara. Ada pelajaran yang terpenting. Kita semuanya ini yang ada nggak pernah kenal kalian, nggak pernah kenal kalian sebelumnya. Anak siapa, dari mana, nggak kenal. Tapi setelah masuk ke dalam pondok, kalian adalah auladi, anak-anak kita semuanya. Diperhatikan, disayang, dikasih ilmu, dikasih makan. Ini pelajaran yang harus kalian serap yang pertama dari Manbaul Khairat. Nah, kalian tadinya tidak kenal. Ini dari Lombok, ini dari Jonggol, ini dari Jambi, ini dari Bekasi, enggak kenal. Begitu masuk Manbaul Khairat, kalian adalah bersaudara. Ya, saudara, kakak dan adik, ikhwan, ya, masing-masing jadi ladang amal kalian untuk akhirat kalian. Hadza huwa al-matlub minukum. Itu yang kita inginkan dari kalian. Enak gitu. Enak gitu kalau ngelihat santri-santri gitu, walaupun sedikit tapi akhlaknya bagus,
lembut, sholat juga udah nggak pakai disuruh. Ya Allah, ada hayal, jadi sholat udah pada tenang. Allah masuk ke masjid, ambil posisi sholat tahiyatul masjid. Allah, habis itu doa, ya Allah, minta doa, alhamdulillah, ambil Qur'annya dibaca, tadarus, selesai komat kasih tanda, tutup, baca lagi, habis itu baca wirid, subhanallah, doa lagi, ya Allah, selesai sholat ba'diyah, habis ba'diyah ambil, masih ada waktu baca Quran sedikit, terus selesai baru pulang makan. Hadza huwa santri, itu santri manbaul khairat, milenium, ya, itu yang menjadi idaman kita semuanya, guru-guru, masya Allah, nggak pakai disuruh. Qiyamul lail pun demikian, qiyamul lail nggak pakai disuruh. Orang kalau udah biasa qiyamul lail spontan bangun sendirinya. Kalau sudah bangun, ente ingat, ya Allah, ana dibangunin. Siapa yang bangunin? Allah. Allah yang bangunin kita semuanya. Ya, saat kalian dibangunkan, gum 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 gum, aulad aulad aulad, gum 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 gum, ayo gum gum gum. Suara siapa itu? Yang suka bangunin gitu siapa? Hah? Itu yang bangunin siapa? Yang bangunin Allah melalui lisannya manusia. Hakikatnya Allah. Allah kalau nggak mau bangunin ente, udah gum gum gum, inna lillahi wa inna, udah gak ada napasnya. Berarti udah gak bangun lagi. Jadi saat kita dibangunkan, kemudian sadar, ya Allah, ana dibangunin sama Allah, berarti ana ditarik sama Allah, ana mau dipanggil sama Allah, ana mau dijamu sama Allah, ana mau didengerin doanya sama Allah. Yang ada semangat. Yang ada semangat. Jadi hadirkan saat kita bangun, sadar, 2:30, jam 3 sadar, yakinkan bahwa itu Allah yang ngundang kita, Allah yang bangunin kita, bukan manusia. Manusia perantara. Makanya manusia kadang-kadang juga kelewatan. Kalau ente berpikir bangun subuh yang bangunin Ustadz Ali manusia, kadang-kadang juga dia ngompol, ngorok, bangun jam 4:30. Bisa terjadi nggak? Bisa, manusia. Tapi kalau anta sama Allah gitu, ini yang anda harapkan. Karena laporan yang paling berat ini Qiyamul Lail ini yang paling berat. Yang lainnya alhamdulillah, Qiyamul Lail ini yang paling berat. Ya, kenapa? Minta sama Allah. Ya, minta agar dibangunkan, dimudahkan, diistiqomahkan Qiyamul Lail. Nah, karena seseorang itu, kemuliaan seseorang itu dilihat, diukur daripada Qiyamul Lailnya dia. Bagaimana dia dengan Qiyamul Lailnya? Masih kecil tapi Qiyamul Lailnya semangat, bisa jadi derajatnya lebih mulia daripada kita ini yang tua-tua. Bisa jadi. Ya. Ana yura. Marid. Nah, semisal yura ada. Ya, semisal yura yang bangun istiqomah, bangun malam dan gak pernah ngantuk, bisa jadi dia itu lebih mulia di hadapan Allah. Ada Qiyamul Lail ya. Qiyamul Lail. Qiyamul Lail itu jalan seseorang naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qiyamul Lail. Jalannya para orang-orang soleh, orang-orang yang dekat sama Allah, yang sukses, yang berhasil, yang husnul khatimah, gak ninggalin Qiyamul Lail. Dan di antara keistimewaan, banyak keistimewaan Qiyamul Lail, nanti akan dijelaskan sama guru-guru kalian. Idan la tahsabanal ilma yanfa'u wahdah. Jangan kau mengira bahwa ilmu itu akan bermanfaat dengan sendirinya. Ente belajar terus ente bakal jadi orang alim, terus ente bakal ngajar, terus ente bakal bisa ngamalin ilmu. La. Ya malam yutawajja rabbuhu bi khalaqin. Selama Tuhanmu
tidak menganugerahkan kepadamu, tidak memberikan mahkota kepadamu dengan akhlak yang baik. Ya, fa idza ruzikta bi khaliqatan mahmudatan, jika engkau diberikan oleh Allah akhlak yang terpuji, ya, fagodis tafaka muqassimul arzak, berarti engkau telah dipilih. Wa ma fil bariyatil mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil. Alhamdulillahil karimil mannan. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semua hakikat pujian adalah milik Allah. Kita seorang manusia tidak pantas dan tidak berhak untuk dipuji. Jangan pernah kalian hidup senang dipuji atau mencari pujian. Karena pujian itu adalah virus, penyakit yang kalau sudah menyerang masuk ke dalam hati akan menghancurkan semua amal. Ada virus. Ya, jangan pernah senang dipuji. Ada lupa terus bimafazatin minan nar. Ustaz. Wala tahsabanna, terus ada bimafazatin minan nar. Jangan sekali-kali kau mengira orang yang dipuji atas sesuatu yang dia tidak lakukan, dia akan selamat dari api nerakanya Allah. Wala tahsabanna alladziina bimafazatin minan nar. Ada ayatnya. Al-muhim, Ustaz, ada yang ingat? Ada ayatnya. Jangan pernah engkau mengira orang yang senang dipuji atas segala sesuatu yang tidak dia lakukan akan selamat dari nerakanya Allah. Jangan kira. Ya, jadi jangan pernah senang dipuji. Ya, jangan pernah senang, apalagi mengharap pujian Allah. Rusak kita punya amal. Rusak. Jangan senang dipuji. Bahkan doa siapa? Sayyidina Ali kalau nggak salah. Saat ada orang Allah maj'alni mimma yadhunnun fa innahum la ya'lamun. Ya, saat ada orang memuji, minimal kalau ada orang memuji kita sholawat Allahumma sholli ala sayyidina. Itu untuk menangkis masuknya virus ke dalam hati kita saat dipuji. Ya, ente masya Allah ente kerja. Allahumma sholli ala sayyidina. Betul, bersihkan dengan alhamdulillah, segala pujian segala puji milik Allah. Maka makhluk tidak mempunyai hak untuk dipuji. Ya, enggak punya hak. Sehebat apapun karya kita di dunia tidak berhak untuk dipuji, karena hakikatnya semua yang ada, yang terjadi, yang kita lakukan adalah Allah sumbernya. Allah sumbernya. Ya, kalau kalian menjadi anak pinter ya karena Allah. Ya, maka saat orang memuji kepintaranmu, kembalikan semuanya kepada Allah. Ente dijadikan anak yang ganteng, dipuji, ya, karena Allah yang kasih ketampanan, maka yang berhak dipuji adalah Allah. Gitu. Mudah buat Allah, yang tadinya ganteng, jadi jelek, gampang, kasih aja jerawat, batu 10 biji di muka, jelek udah, ya udah jelek gitu. Itu mudah buat Allah mencabut semua nikmat Allah. Naam. Al-Karim, makna Al-Karim sifat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang maha apa? Pemurah, yang maha pemurah. Allah mempunyai sifat Al-Karim, pemurah. Kalau nggak salah Ibnu Qayyim mengartikan Al-Karim ada menjadi 16 makna. Di antara maksud daripada karim itu
Allah itu zat yang maha memberi sebelum diminta. Itu namanya karim. Kalau ada orang sebelum diminta udah ngasih, karim. Itu namanya karim. Baru dilihat longsor banyak udah langsung dikasihin, karim ada. Ada namanya karim. Ada nggak karim di sini? Ada nggak sini? Adanya kamal. Ya karim nggak ada, adanya kamal. Karim itu zat yang maha memberi dan pemberiannya itu sebelum dikasih. Itu karim. Yang kedua, karimnya yang maksud karim bagi Allah biduni iwad. Allah itu karim tanpa balasan, tanpa mengharapkan balasan. Mutlak. Pemurah, suka ngasih gitu. Tapi nggak ngarepin balasan. Hada Allah. Nah, kalau ada manusia mempunyai sifat begitu, senang ngasih, tapi nggak ngarepin balasan. Ada nggak di sini? Ya, senangnya ngasih, ada nggak di sini? Tapi nggak ngarepin balasan. Ada karim namanya. Ada namanya karim. Di antara makna karim, yaitu Allah itu memberi tanpa memilih. Memberi tanpa memilih. Jadi bersifat memberi apa saja tanpa memilih. Gak peduli dia orang kafir, gak peduli dia orang Islam, gak peduli dia punya duit, gak peduli dia gak punya duit. Itu karimnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia ada yang sifat gitu, milah-milih. Milah-milih. Kalau milah-milih, walaupun dia baik, tapi belum dikatakan karim. Karim tuh gitu. Siapa aja datang kasih, siapa aja datang kasih. Gak peduli, mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang susah, mau laki perempuan, senang ngasih. Ada namanya apa? Karim. Ya, ada diantara sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang mempunyai sifat karim, berarti dia telah mengikuti sifatnya Allah Subhanahu wa taala, karim. Ya, tanpa mengharap. Dan kita itu bitolab atau bighairi talab. Jadi Allah tuh memberi, diminta apa enggak diminta, Allah selalu memberi. Ya, sifat karim. Di antara makna karim itu pemberiannya itu, kemurahannya itu diminta atau enggak diminta. Gitu. Ada orang baik tapi harus diminta dulu. Nanti masya Allah tuh cakep ente, masya Allah tuh. Bagi duit dong, baru dikasih. Udah dipuji, baru dikasih. Allah nggak pakai itu. Ente pernah nggak minta sama Allah, mudah-mudahan besok mata anak masih melek? Pernah nggak doa gitu? Pernah? Pernah nggak? Pernah nggak? Nggak pernah. Tapi dikasihkan mata sama Allah. Ada karim. Ada wa karim. Nah, wa makna ada termasuk akhlaknya Allah Subhanahu wa taala wa al-karim. Maka seorang santri harus mempunyai sifat karim. Ya. Jadi enggak ada santri, ustadz, kiai punya sifat bakhil. Enggak ada. Berarti enggak dipakai ilmunya itu. Igit. Kalau ada ustadz bakhil gitu, ya, dipinjemin motornya nggak boleh. Ini kan misalnya, berarti nggak karim. Nggak karim. Berarti dia nggak ngamalin ilmunya. Tapi kalau yang minjem ente nggak boleh. Santri minjem motornya ustadz, galil adab. Galil adab. Itu ada. Al-Mannan alladhi yajudu bin nawal qabla su'al. Hada wa ma'na al-Mannan. Yaitu Allah tuh mempunyai sifat yajudu bin nawal qabla su'al. Jadi Allah tuh punya sifat nawal, zat yang maha memberi
dan memberi sebelum diminta. Hada Manan namanya. Ya, sifat Manan, sifat dermawan, sifat pemurah khusus, ya, yang diberikan sebelum soal, sebelum diminta. Hada huwa Manan. Al-Karimil Manan. Atau bisa juga Al-Manan ay kathirul ata. Al-Manan yani bimana kathirul ata. Qadimil ihsan. Sifatnya Allah Qadimil ihsan. Zat yang maha dahulu kebaikannya. Kebaikan Allah itu kepada kalian bukan sekarang-sekarang aja. Dahulu. Min hin nafhir ruh. Di mana Qadimul ihsan yakni min hin nafhir ruh. Kebaikan Allah kepada manusia itu sejak ditiupkannya ruh kepada janin di dalam rahimnya seorang ibu. Hadza bimana Qadimul ihsan. Allah mempunyai sifat Qadimul ihsan, maha baik, ya, dan kebaikannya Allah itu maha terdahulu. Ya, siapa yang tidur tuh? Jangan tidur. Ya, biar kalian kenal Allah. Nah, jadi Allah itu dari dahulu sudah berbuat baik kepada kalian dan tidak pernah Allah hingga detik ini berbuat zalim kepada kita. Selalu berbuat kebaikan. Ya, selalu berbuat baik. Enggak pernah Allah berbuat zalim kepada manusia, enggak pernah. Sama sekali itu. Dan kebaikannya Allah Subhanahu wa taala itu min awali min yaumin min hin nafhir ruh, sejak ditiupkannya rohnya manusia. Bayangkan itu. Saat kita berada di kandungan ibu kita, ya, umur sebulan, 2 bulan, 3 bulan, pernah nggak kalian kebayang saat kalian atau seorang anak berada di perut seorang ibu usia 3 bulan, bagaimana Allah memberikan rizki kepadanya? Ya, di dalam perut yang penuh dengan kegelapan dan penuh dengan kesempitan, terbatas ruang geraknya, tapi Allah berikan kehidupan, Allah berikan makanan, Allah berikan oksigen, ya, Allah hidupkan sampai dia itu membesar, sampai tumbuh tangan-tangannya, jemari-jemarinya semuanya tumbuh, matanya, telinganya. Hadap kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Jadi Allah itu sangat baik kepada kita, bukan sekarang saja dikasih umur, dikasih sehat, dikasih istri, dikasih rumah, bukan sekarang. Ya, bukan sekarang saja Allah berbuat baik. Allah berbuat baik dari sejak kita itu masih ditiupkan ruh di dalam kandungan ibu kita. Dan membesar kalian, mulai kelihatan ada yang tititnya, mulai dia keluar tititnya. Tapi belum bisa gum. Udah mulai itu, siapa yang memberikan semuanya nikmatnya? Allah. Dari situ ketahuan, oh bapak, oh di USG, oh anaknya laki-laki. Kok tahu? Iya itu tititnya. Itu siapa yang ngasih? Siapa yang ngasih tahu? Yang memberikan semuanya? Allah. Allah, kebaikan Allah itu kebaikan Allah itu berlangsung kepada kalian semua, kita semuanya satu-satu, masing-masing tuh. Masing-masing tuh. Kasih telinganya, mulai dia di perut ngisep-ngisep jempolnya, mulai dia bisa gerak, nendang perut emaknya, ya emaknya lagi tidur, ditendang. Yang ditendang bukan kesakitan, malah dipuji. Masya Allah, pinter banget sih kamu nak, main futsal di dalam perut mama. Bukan dia dimarahin. Coba kalau sekarang kita tendang emaknya perut ente, wow, digorok ente sama bapaknya. Lihat, Masya Allah, subhanallah. Ya kemudian saat itu mulai membesar, mulai deh, ya dia menguras semua air yang ada di sekelilingnya. Kemudian dikeluarin sama dia,
Dia cari lubang, dia cari tempat biar keluarnya aman, dikeluarin air dulu, namanya ketuban, pecahin tuh ketuban, biar dia keluarnya licin. Siapa yang memberikan kebaikan itu? Allah. Lalu keluarlah ente, muka-muka ente itu, ya, dari perut, dari rahimnya ibu ente yang begitu kecil, ya, dari kemaluan ibu ente kecil segitu, keluar tuh, buat tuh ente itu keluar tuh. Allah. Emang tuh keluarnya nggak pakai kebaikan Allah. Kebaikan Allah. Allah memulai kebaikan. Godi Malaysia. Saat itu ibu ente meregang nyawa antara sakit dan bahagia, nangis di situ. Tangisan yang tidak jelas antara sakit juga. Sakit ngelahirin ente itu. Ya sampai harus sobek dia punya kemaluan untuk mengeluarkan ente. Ya, belum selama 8 bulan di perutnya keluarnya. Habis itu dalam keadaan masih berdarah-darah. Terus ngelihat muka ente. Allah, Adil, kau lahir juga Dil kata gitu. Mak ente tuh Dil. Terus sekarang ente mau berani sama orang tua ente. Ente mau berani sama Allah yang sudah mengatur kehidupan ente sebegitu hebatnya. Oh, siapa yang ngasih ente makan di dalam perut ibu ente? Ada bapak ente ngirim duit ATM, ente belanja sendiri deh sunah beli. Ada? Gak ada. Diberikan oleh Allah dari sari-sarinya ibu ente, diatur sama Allah tuh. Emaknya makan daging, dia juga dapat sari daging. Emaknya makan jengkol, dia kepedesan batuk, dia di bawah. Ya Allah, Qadim al-Ihsan. Allah maha baik. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma. Al-khulasah, kesimpulan dari pelajaran kita malam hari ini. Ya, ingat, catat, niatkan selalu untuk mengamalkan semua ilmu yang dapat dari guru-guru kalian semuanya. Ya, tidak harus dari Buya saja. Nah, yang pertama, jadikan semua aktivitas kita karena Allah. Berbuatlah semua karena Allah. Carilah pahala sebanyak-banyaknya. Hentum, cari pahala semuanya, ringan tangan, senang membantu, senang menolong, senang ngomong yang baik, nurut, sami'na wa ata'na. Ya, kalau bahasa Buya, ya, hinakan dirimu selama engkau menjadi santri, maka engkau akan keluar pada saatnya nanti menjadi orang yang paling mulia. Ente hinakan diri ente di pondok, hinakan diri ente di pondok. Jadilah paling gobloknya orang, paling bahlulnya orang, paling banyak dosanya orang, paling awamnya orang, paling gak ngerti gitu. Maka nanti kalian akan keluar dari pondok menjadi orang yang paling mulia. Tapi kalau ente di pondok, ya merasa ada kibir sedikit aja sombong di hati ente, ente akan menjadi orang hinanya orang nanti di luar, nggak dipakai oleh masyarakat. Enggak dipakai oleh masyarakat. Ya, yang masih punya sifat sombong, angkuh, ya, petentang-petenteng, ya, kasar, hati-hati. Akan keluar dari pondok menjadi orang yang paling tidak manfaat nanti, paling hina. Jadi yang pertama, lakukan semua. Ya, apapun karena Allah. Ya, karena segala yang dilakukan karena Allah akan dibalas. Ya, dan balasan Allah tidak hanya di dunia, namun juga nanti di akhirat. Sakaratul maut, alam barzah, ya, mahsyar, hisab dan sebagainya. Dan kebaikan Allah, balasan Allah tidak hanya diberikan kepada dirimu, namun juga kepada orang tuamu dan anak keturunanmu. Kalau ente baik, anak-anak ente nanti jadi orang baik. Gitu. Kalau ente baik, anak keturunan itu ente orang baik, nanti dapat jodohnya jadi orang baik. At-thayyibina lit-thayyibat. Ente baik, jodoh ente nanti orang baik. Ente gak baik, ya udah 11-12.
Ente tukang ngomongin orang, bini ente gak jauh nanti, bener? Gak jauh, tukang gosip. Kenapa? Wah, ente itu tukang gosip, gitu. Ente tukang ngutang, bini ente, nanti sama tukang ngutang juga, gak jauh gitu. Makanya ente belajar jadi orang baik. Kalau ente baik, tawadhu, insya Allah bini ente bakal lebih baik dari ente semuanya. Ya, mau dia punya istri soleha apa enggak? Itu solehkan dulu hati ente, baik dulu. Karena udah hukumnya begitu, peraturannya Allah begitu. At-thayyibin lit-thayyibat wal khabithin ya lil khabithat. Ya, ayatnya begitu. Peraturannya Allah begitu. Kalau orang baik laki-laki pasti akan diberikan kepada orang baik perempuan. Sebaliknya, orang baik perempuan pasti akan diberikan kepada orang baik. Kalau ada keluar dari ini koridor, dari ini peraturan, itu mustasnayat. Ya, pengecualian aja sedikit. Ya, ada orang baik, bininya judes, nasib gitu. Itu nggak banyak gitu. Ya, tapi justru dengan judesnya istri, itu bahasa panjang lagi. Ya. Allah. Jadi jadikan semuanya amal karena Allah. Dan yang kedua, mujahadah dan doa diperjuangkan, ya, mujahadah dan doa untuk mencapai akhlakul karimah. Jadi harus pakai mujahadah, harus pakai doa. Ya Allah marzuqna al-iktida wal ittiba bi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah min khairi ma salaka. Terus minta sama Allah. Ya Allah marzuqa fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarribin. Ada doa minta sama Allah. Ya Allahumma zayyina bil halmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Doa. Minta doa, jangan malas doa. Kita cuma punya doa doang. Selain doa kita nggak punya apa-apa. Ya, mau apa lagi kita? Nggak ada, cuma doa. Ya, kalau seperti kalian jarang berdoa, malas berdoa, mau jadi apa? Mau jadi apa coba? Ya, duit nggak punya, masa depan nggak tahu, nggak jelas, nggak punya doa, udah kebelisak. Doa. Itu al-mujahadah dan doa di dalam mencapai akhlakul karimah. Itu yang ketiga, ya. Yang ketiganya adalah bahwa manusia atau hamba yang berakhlak adalah hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba yang berakhlak adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah kita tergolong hamba-hamba yang dipilih oleh Allah dengan akhlakul karimah. Jadi kalau mau menjadi manusia pilihan, berlian di antara berlian, ya, dengan apa? Akhlakul karimah. Nah, ente cakep imamahnya, bersih orangnya, pinter, tapi nggak ada akhlaknya, ya sia-sia semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbana. Tarafna bi annana tarafna wa annana ala ladha ashrafna fatub alaina tauba zili kulli hawa wastur lana awrati amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina ahli wal ikhwani wasairil khilani wa kulli dhi mahabbah al muslimina ajma' amin rabbi asma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa نهضى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه أدل وآله وصحبه والحمد لله في البدء حمدا كثيرا دائما
Ada halaman berapa itu? Halaman yang pertama dihafal ya. Wa man arada al-akhirah sama la tahsabanal ilma. Dihafal. Antum nanti ada waktu Buya nanya jangan sampai enggak hafal. Ya. Wassalamualaikum Muhammad. Gini salah.